Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu takdir akan mempertemukan kamu dengan kebahagiaan. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Eight of Cups. Kartu kedua. Di sini kita punya Three of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Strange. Kartu keempat. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kelima. Di sini ada The Devil. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Eight of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Nine of Swords. Baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Takdir akan mempertemukan kamu dengan kebahagiaan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, di sini menggambarkan memang selama ini banyak kemunduran di dalam kehidupanmu. Memang selama ini kamu sulit untuk berkembang dan sulit untuk maju, ya, karena ada pemikiran negatif. Karena ada ketakutan, karena ada kegelisahan, karena ada overthinking di dalam pemikiranmu, sehingga kamu takut untuk mencoba, takut untuk memulai, takut untuk berusaha karena kamu takut akan kegagalan. Kamu takut akan tidak berhasil. Makanya kamu sempat mengalami banyak kemunduran di dalam kehidupanmu. Kamu sulit untuk berkembang. Tetapi inilah proses, inilah takdir, tetapi inilah skenario yang dikirimkan semesta kepada dirimu. Dan kamu harus mampu mendengarkan orang lain. Kamu harus mampu mendengarkan kata hatimu. Dan kamu harus mampu mendengarkan kode alam, mendengarkan semesta. Nah, seketika kamu mulai menyadari bahwa ini hanyalah skenario terbaik yang harus kamu lalui. Kamu harus belajar dari hal ini. Dan kamu mulai mau mendengarkan pendapat orang lain. Mulai mendengarkan gagasan orang lain. Dan kamu membiarkan orang lain untuk membantumu keluar dari pemikiranmu pada saat itu. Dan benar saja, seketika kamu mulai bisa mengubah atau membalikkan keadaan menjadi lebih berpihak kepada dirimu. Kamu mulai mampu berusaha kembali, berjuang kembali, mencoba lagi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Tetapi kamu berusaha dengan sekuat tenagamu. Dan tentunya ada hasil-hasil yang baik. Meskipun belum banyak, tetapi nampak progresnya menanjak ke atas. Nah, tetapi kamu lakukan secara terus-menerus setiap harinya, sehingga banyak kemajuan, banyak perkembangan di dalam kehidupanmu saat ini. Dan seketika setelah ada finansial yang kembali menanjak naik. Dan di saat itulah kamu mulai ingin andil, ingin berbagi, ingin menjadi seorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitarmu. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini banyak membantu, banyak mensupport, banyak mengingatkanmu untuk keluar, untuk berkembang, untuk keluar dari keadaanmu yang lalu. Untuk kembali bergerak maju.
Dan ternyata yang mereka bilang adalah benar. Setelah kamu mengikuti kata hatimu, mendengarkan mereka, mendengarkan alam semesta, makanya kamu mulai bisa berkembang dan maju saat ini. Dan tentunya kemajuanmu, ya, peningkatan finansialmu akan kamu manfaatkan untuk membantu, untuk berbagi siapapun yang ada di sekitarmu, ya, karena kamu juga banyak merasakan manfaat orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini. Nah, jadi mungkin inilah kebahagiaan yang sangat lama kamu nantikan. Di saat melihat orang lain terbantu, tersenyum bahagia berkat adanya kita, di saat itulah kamu merasakan kebahagiaan yang mungkin tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang selama ini kamu nantikan. Jadi saat ini kamu tidak lagi menyalahkan takdir, tidak lagi menyalahkan keadaan. Justru kamu mampu mencari solusi, mencari cara-cara terbaik, ya, untuk maju dan berkembang dengan cara menata dirimu, dengan cara menjadi versi terbaikmu. Dan dengan begitu kamu akan segera dipertemukan dengan kebahagiaan, dengan kemajuan dan kesuksesan kembali di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi kali ini, ya, yang ada di dalam dirimu hanyalah optimisme, hanyalah percaya diri, ya, semangat yang besar untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan, menuju gerbang masa depan yang lebih menjanjikan, yang lebih baik serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Tampak di kartu ini, ya, kamu sedang berada di tepian laut, di tepian pantai. Tetapi dengan sinar rembulan yang begitu cerah dan terang menyinari perjalananmu, menyinari malammu. Nah, inilah kehidupanmu saat ini. Seolah-olah kehidupanmu sedang disinari, ya, sedang diterangi oleh keberkahan, oleh keajaiban. Karena apa? Karena kamu ingin mendengarkan siapapun. Karena kamu ingin mendengarkan alam semesta. Dan dengan begitu kamu tampil menjadi versi terbaikmu. Dan setelah kamu temukan kemajuan dan peningkatan, kamu juga ingin membahagiakan, ingin berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Jadi jadi keberkahan, ya, keajaiban tidak henti-hentinya datang ke dalam kehidupanmu. Dan kamu akan semakin optimis, akan semakin percaya diri untuk menuju masa depan yang lebih maju dan berkembang. Karena di depan matamu sudah banyak peluang, banyak kesempatan, ya, banyak kemudahan, banyak support dan dukungan yang kamu dapati dari lingkungan manapun. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini menggambarkan kesakitan, ya, ada luka, ada kekecewaan, ada penipuan, ada kecurangan yang mungkin selama ini kamu dapati di dalam kehidupanmu. Jadi kamu sempat overthinking, sempat selalu berpikir negatif karena banyak kegagalan, karena banyak kemunduran. Seperti tergambar di sini, kamu sedang mengalami sebuah malam, ya, yang di situ ada hujan. Di situ ada awan gelap menyelimuti pada malam itu. Inilah yang menggambarkan kesakitan. Inilah yang menggambarkan kekecewaan. Tetapi ini sifatnya hanya sementara. Di balik ini semua akan ada kebahagiaan. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari keadaanmu yang lalu. Karena kamu tidak menyalahkan lagi keadaan. Tidak lagi menyalahkan orang lain. Tidak lagi menyalahkan dirimu sendiri. Dan kamu saat ini benar-benar telah menjadi versi terbaikmu. Dengan mencari cara, mencari solusi yang tepat. Untuk bisa keluar dari keadaanmu yang lalu. Dan dengan begitu kamu bertemu dengan jalan-jalan yang mudah. Jalan-jalan yang diterangi, ya, tinggal kamu manfaatkan. Jalan yang mana yang sesuai dengan kemampuan. Makanya di sini tergambar ada kesakitan yang sifatnya hanya sementara. Di balik kesedihan akan ada kebahagiaan. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Strength. Nah, jelas di sini kamu akan mampu menaklukkan hati siapapun.
Di sini kamu akan mampu membahagiakan siapapun dan membuat nyaman ya orang-orang yang ada di dekatmu, siapapun orangnya. Karena di sini tergambar ya, ada kekuatan di dalam dirimu untuk menaklukkan hati orang-orang dengan kelembutan ya, dengan kekurangan dan kelebihanmu, dengan kesantunan ya, dengan cara-cara yang tepat di dalam berkomunikasi, di dalam mendengar pendapat, di dalam menyampaikan pendapatmu. Jadi kamu mampu ya melakukan kebaikan, melakukan ini semua. Tampak di kartu ini kamu memang adalah seseorang yang bisa menjinakkan seekor raja hutan. Di sini tampak raja hutan begitu nyaman dan begitu patuh terhadap dirimu. Kita tahu sama tahu seekor singa, ya, dia ada di atas puncak rantai makanan. Tentunya dia tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Tetapi dengan kelembutan, dengan sikap yang baik, dengan cara yang lembut, kamu bisa menaklukkan seekor singa. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Kamu akan mampu membuat siapapun nyaman dengan dirimu. Kamu akan mampu menyenangkan setiap hati orang lain yang ada di sekitarmu. Karena kamu memiliki kelembutan, memiliki kesantunan, memiliki cara-cara yang tepat ya, untuk membuat mereka yakin, percaya, dan nyaman kepada dirimu. Makanya saat ini kamu banyak mendapati kemudahan, banyak mendapati support dan dukungan ya dari setiap langkah kehidupanmu. Makanya tidak heran, tidak salah kalau kehidupanmu semakin menanjak naik saat ini. Pekerjaan meningkat ya, bisnis dan usaha berkembang dan maju ya. Ada finansial yang meroket tajam dan tentunya mungkin banyak tawaran-tawaran pekerjaan, tawaran bisnis dan usaha yang kembali ditawarkan kepada dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, jadi ini menggambarkan kebijaksanaan dan juga kedewasaan. Oke. Dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, maka kamu akan siap menghadapi setiap masalah apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Kamu akan tahu cara yang tepat, solusi terbaik di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap permasalahan, setiap tekanan bisnis, tekanan usaha ya, dalam bentuk persaingan ya, dalam bentuk mungkin modal ya, modal usaha ya, ataupun bahan baku. Nah, kamu akan mampu mengatasinya dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Devil. Nah, jadi memang ada beberapa orang, ada beberapa pihak ya yang memiliki energi negatif terhadap dirimu dan mungkin akan disebarkannya, akan ditransfernya ke dalam kehidupanmu. Apa itu? Mungkin beberapa orang ini, beberapa pihak ini tidak senang, iri, cemburu, ya, ataupun mereka menginginkan apa yang kamu dapati saat ini. Makanya di kartu ini tergambar ada energi negatif ya di sekitar kamu, di sekitar kita akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi, ya. Tetapi ini jika kamu termakan, kamu tertransfer energi negatif dari mereka. Dan tentunya kamu akan memahami ini. Energi negatif dari mereka tentunya tidak akan mampu menembus masuk ke dalam kehidupanmu. Karena kamu bisa mengabaikan ya, dengan mengabaikan mereka ya, mengabaikan energi negatif dari mereka dengan cara yang anggun dan elegan. Di saat mereka menginginkan jabatanmu, di saat mereka menginginkan bisnismu, menginginkan posisimu, tentunya kamu akan tahu cara bagaimana posisimu tidak tergantikan, bagaimana bisnismu tidak diambil alih, dengan cara meningkatkan kualitas di setiap karya-karyamu, di setiap pekerjaanmu, di setiap bisnis dan usahamu. Jadi kepala kantormu, kepala perusahaanmu, ya, customer, pelanggan, tentunya akan terus nyaman dan terus senang atas hasil yang berkualitas yang ada dari dirimu. Dan dengan begitu kamu tidak akan tergantikan. Inilah mungkin cara yang anggun, tanpa memusuhi mereka, ya, tanpa kamu menunjukkan bahwa kamu terganggu dengan cara-cara mereka, ya, dengan apa yang dilakukan mereka terhadap dirimu. Tentu kalau kamu terganggu, dengan sendirinya energi negatif dari mereka akan masuk ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya kamu terus memperlakukan mereka dengan sangat baik,
terus tersenyum, terus menunjukkan bahwa kamu tidak terganggu, sembari kamu terus meningkatkan kualitas dari setiap karya-karyamu. Dan dengan begitu, posisimu, bisnismu, pekerjaanmu tidak akan mampu diambil oleh siapapun. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi mungkin kamu adalah seorang pengayom saat ini ya. Seorang yang bisa dikatakan contoh baik bagi orang-orang yang ada di lingkunganmu, terutama anak-anak muda. Kenapa? Karena di saat mereka mengalami kesulitan, di saat mereka mengalami permasalahan, yaitu memiliki pemikiran yang sempit, ya, keterjebakan di dalam suatu keadaan, memiliki keterbatasan di dalam berpikir. Nah, di saat itulah kamu hadir, ya, dengan cara berbagi ilmu, dengan cara share pengalaman, ya, dengan cara menuntun, memberi gagasan agar mereka mampu maju dan berkembang. Nah, ini juga kamu dapatkan dulu karena kamu juga diperlakukan seperti itu oleh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu dulu. Makanya kamu juga ingin bermanfaat, berguna bagi anak-anak muda yang ada di sekitarmu. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini ya tidak lagi akan menyalahkan takdir, tidak lagi akan menyalahkan keadaan, justru kamu akan memanfaatkan situasi dan keadaan yang ada dan terus tampil dengan versi terbaikmu, dan tentunya kebahagiaan, kemajuan dan kesuksesan akan kembali datang ke dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.